Om Swastiastu. Para sahabat yang saya muliakan. Pada video Sloka Bhagavad Gita kali ini, kita akan memulai untuk mendengarkan bab 7 dari sabda-sabda Sri Krishna dalam Bhagavad Gita yang akan semakin menarik dan manis untuk didengarkan. Sri Bhagavan Waca Mai Asakta Manaparta Yogam Yunjan Madasraya Asam Sayam Samagramam Yata Kinasyasi Taksrunu. Sri Bhagavan Waca Mai Asakta Manaparta Yogam Yunjan Madasraya Asam Sayam Samagramam Yata Jnasyasi Taksrunu. Sri Bhagavan Waca Mai Asakta Manaparta Yogam Yunjan Madasraya Asam Sayam Samagramam Yata Jnayasi Taksrunu. Artinya, Sri Krishna bersabda, "Wahai Partha, sekarang dengarlah bagaimana engkau dapat mengenal diriku sepenuhnya, bebas dari keraguan-raguan, dengan cara mempraktekkan yoga dan menyadari aku sepenuhnya, dengan pikiran terikat kepadaku." Para sahabat yang saya hormati, pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai hal seperti sifat sejati sang Atma atau sang Roh. Sang Atma atau sang Roh tidak bersifat material, tetapi bersifat spiritual. Karena sifatnya spiritual, maka secara alami setiap makhluk hidup akan memiliki kecenderungan untuk mencari dan memahami hal-hal yang rohani. Karena itulah makhluk hidup berlatih berbagai jenis yoga untuk mencapai keinsapan diri akan Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di akhir bab 6 juga telah dinyatakan dengan jelas bahwa memusatkan pikiran dengan mantap kepada Tuhan, kepada Sri Krishna, melalui bhakti yoga dikatakan sebagai yoga yang tertinggi. Dan pada awal bab 7 ini, Sri Krishna akan memberikan ajarannya mengenai bagaimana seseorang mampu mengenalinya
tanpa keragu-raguan. Sri Krishna menggunakan kata madasraya, yang artinya pikiranmu terfokus padaku, dan taksrunu yang berarti dengarlah dariku. Ini artinya Sri Krishna memerintahkan kepada Arjuna, kepada kita semua, agar pikiran Arjuna, pikiran kita fokus pada Sri Krishna dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Seseorang juga akan dapat mengerti ajaran Bhagavad Gita dengan cara membaca, mendengar sabda Sri Krishna dalam Bhagavad Gita dengan kerendahan hati. Jnanam teham savijnanam idam vaksyami asesata yakna tvam neha buyoya jatavyam avasisyate. Jnanam teham savijnanam idam vaksyami asesata yatna tva neha buyoya nyatavyam avisyate. Jnanam teham savijnanam idam vaksyami asesata yakna tva neha buyoya natavyam avisasyate. Artinya, sekarang aku akan menyatakan pengetahuan ini kepadamu secara keseluruhan, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Dengan menguasai pengetahuan ini, tidak akan ada hal lain lagi yang belum engkau ketahui. Para sahabat yang budiman, sloka ini dengan jelas menyebutkan bahwa Sri Krishna akan menyampaikan pengetahuan secara lengkap, yaitu pengetahuan tentang dunia ini yang dapat kita lihat, sang Atma atau sang Roh, dan sumber dari keduanya. Jnana adalah pengetahuan teoritis yang didapat dari pustaka suci Weda. Untuk mengetahui pengetahuan yang terdapat dalam kitab suci Weda, pengetahuan tentang Tuhan, maka perlu laku spiritual, laku rohani, atau sadana rohani untuk memurnikan pikiran kita. Setelah pikiran kita dimurnikan melalui keinsapan diri, pengabdian kepada Tuhan, maka pengetahuan kebijaksanaan, wijnana, akan muncul. Perpaduan antara pengetahuan teoritis dengan pengetahuan keinsapan diri, pengetahuan tentang Tuhan melalui laku spiritual di bawah bimbingan seorang guru
Inilah dikatakan sebagai pengetahuan yang lengkap. Ibarat sebotol madu. Semua orang tahu bahwa madu memiliki rasa yang paling manis, yang tidak ada bandingannya. Kalau kita tidak mencicipi madu tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan kenyataan bahwa madu itu memang benar manis. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita dapat mengetahui Tuhan dari kitab suci. Tetapi kalau kita tidak melakukan sadana rohani, pengabdian kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, maka pengetahuan kita tentang Tuhan tidak akan menjadi sempurna. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti Shanti Shanti. Om Rahayu.